Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Bebek saja kan? Kali ini kita membahas terkait Pak Anies yang kemarin menyindir Pak Prabowo, katanya lagi bagi-bagi jabatan. Kali ini orang dari partai PSI kali ini sindir balik Anies Baswedan. Katanya kalau hari itu Abah juga bagi-bagi jabatan sewaktu jadi gubernur. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kemarin ya waktu Anies Baswedan mengomentari Bapak Prabowo bagi-bagi jabatan, itu seorang kader Gerindra ya betul-betul marah dan mengatakan bahwasanya yang masuk kabinet adalah putra terbaik bangsa. Nah sekarang giliran PSI bersuara. Karena apa? Karena di dalam kabinet itu ada orang PSI. Merasa harkat dan martabatnya diserang oleh pernyataannya Anies Baswedan, ia bersuara lah. Betul. Kan begitu, andai kata ada orang PDIP di dalam pasti bersuara juga. Iya, nyatanya nggak ada pula. Ini kan karena nggak ada. Makanya nggak perlu bersuara. Ya, lewat ketua bidang politik, ketua DPP, ya PSI bidang politik, siapa lagi kalau bukan Bestari Barus, mengatakan seperti ini. Udahlah, ya, Anies Baswedan nggak usah komentar. Karena waktu Anda juga jadi gubernur, Anda menempatkan orang-orang Anda di bagian tertentu. Ketahuan deh. Kebongkar. Ketahuan kan? Kok tahu Bestari Barus? Ya iyalah, Anies Baswedan jadi gubernur 2017. Nah, sedangkan si Bestari Barus waktu itu jadi anggota DPR. 2014, 2019. Udah tahu belangnya si Anies Baswedan. Udahlah Pak Anies. Kalau kerjamu cuma komentar ini dan itu, ya hati-hati loh, nanti 2029 orang nggak percaya lagi samamu. Ya, PSI sekarang bersuara. Ya, udah tahu kita bahwasanya Bestari Barus ini agak apa ini? Agak runcing ini omongannya nih. Ya, coba bayangkan saja, Barus orang Batak tapi bisa dapat kursi di Jakarta. Keren kan? Keren. Artinya apa? Dia mendapatkan kepercayaan masyarakat. Satu marga itu sama saya. Allah, Seninan. gara-gara dia PSI-nya makanya kau puji-puji. Nah sekarang begini, ya kan kita punya hak untuk memuji siapapun, kan begitu. Sama kayak si Ahmad Ali, ya kan, bukannya bilang apa, dulu kan kawan dekatnya Anies Baswedan, tapi sekarang coba dibilang, ya kan, siapapun, ya, kader PSI harus membela dan menjaga harkat martabat Bapak Joko Widodo. Karena dia udah loncat ke PSI, kan begitu, wajar. Itu dia. Jadi udahlah ya. Jadi Anies Baswedan ya udah nggak perlu kau perpanjang lagi ya. Jangan tunggu lagi dari partai lainnya sehingga bungkam mulutmu nanti. Dan tahu ndak kalian jujur aja ku bilang ya, ada buzzer merah sekarang biar tahu kalian itu sekarang mulai bela-bela Anies Baswedan. Dipampangkannya judul yang ku bikin itu biar tahu kalian, ya kan, dari beberapa kawan-kawan juga mengatakan Anies sakit hati, Anies kepengen jadi menteri, Anies gagal lagi jadi menteri, kan begitu. Karena memang iya kan pendukung-pendukungnya kan juga nyari kerjaan untuk dia. Iya betul. Udahlah buzzer merah, nggak perlu kau bela-bela Anies, nggak perlu kalian bela-bela Anies. Tuh juga kalian PHP kemarin dia. Di sini ay. Kau juga pujian belaanmu sama si Anies itu nggak didengarkan. Kau kira orang nggak ngerti sakit hati? Sakit hati. Di Jakarta di PHP, malam-malam terbang ke Jawa Barat, rupanya yang lain calonnya. Penetapan calon kepala daerah, datang dia ke kantornya PDIP, rupanya cuma nunggu di ruang tunggu.
Gak usah sosok bela-bela lah. Iya. Tapi memang itu di dalam politik, di dalam peperangan begitu seringkali, ya kan? Musuh dari musuhmu adalah temanku. Iya. Enggak apa aku tengok ini. Padahal ini buzzernya ini udah tua loh. Jujur aja gue bilang. Enggak berhenti-berhenti nyerang Opung Parbella. Wis. Iya kan? Jujur aja masih untungnya. Hah? Bayarannya enggak seberapa itu. Kalau Opung Parbella kotanya, kami kotanya satu pun tidak ada yang dibayar. Betul. Nggak ada. Dari kami tidak ada Itu dibayar. dia. Kok yakin kok dibayar, Pung? Perhatikan aja foto profilnya. Tokoh sebelah. Itu profilnya. Karena sepak terjang kawan ini pun juga channel kawan ini pun dari kemarin-kemarin kan begitu. Waktu Joko Widodo masih rapat sama si Merah, oh, Joko Widodo adalah putra terbaik bangsa. Joko Widodo adalah perekat bangsa. Joko Widodo adalah bapak pembangunan yang sebenar-benarnya. Joko Widodo adalah aset bangsa ini. Oh, gitu kalian puji-puji kan? Ya kan begitu, tapi sekarang bukan sama Bapak Jokowi saja, ya musuh-musuh Jokowi pun juga kalian tampung. Kalian tampung. Bikin malu. Udahlah, ya nggak akan didengarkan si Anies kalian, karena Anies juga udah sakit hati sama kalian. Ada pernah lagi Anies ngikuti acara-acara kalian? Enggak kan? Waktu kemarin mau jadi kepala daerah kalian janjikan, bukan kalian janjikan, kalian berikan harapan kan begitu kan? Sampai Hasto sendiri bilang Anies Baswedan darahnya udah merah kok. Sekarang juga kalau nggak salah ada dari salah satu tokoh politik Semera, nggak perlu kusebutkan namanya ya, mengatakan begini, sayang ya Anies bukan bagian dari partai kita. Puji terus. Musuh dari musuhmu adalah temanku. Politik. Jujur ku bilang ya sama buzzer merah yang satu ini, karena kau sering menyenggol-nyenggol namaku, ya, sering menyenggol-nyenggol channelku. Nanti satu ketika aku ke daerahmu, ku ajak kau ngopi. Ya, kita nggak perlu debat, kita silaturahmi aja, ya. Dan aku yakin saat itu akan tiba. Ya, nggak perlu kita cari musuh, karena apa? Ya, karena bagiku satu orang musuh terlalu banyak dan 1000 teman terlalu sedikit. Kayaknya pernah dengar kata-kata itu, Pung. Iya, itu kata-katanya Bapak Prabowo, ku ambil. Aduh, coba bayangkan kalian ya. Ketika mereka menyerang Bapak Joko Widodo, mereka menyerang harkat dan martabat Bapak Joko Widodo, mereka menyerang keluarga Bapak Joko Widodo, bukan hanya istri dan anak-anaknya, tapi juga cucunya. Ya, kita pasang badan dan juga kita menangkal setiap berita-berita, setiap narasi-narasi hoax, narasi-narasi kebencian dari mereka persalahkan, kan begitu. Nah, ketika mereka memberikan penilaian positif terhadap seseorang, ya, dan kita katakan penilaian itu adalah tidak benar, mereka komplain. Artinya apa? Artinya mereka itu sedang mencari teman dari yang dulunya musuh, sekarang bisa mereka sulap menjadi teman. Karena apa? Karena sekarang yang satu itu, yang namanya Bapak Joko Widodo, yang namanya Gibran Rakabuming Raka, bisa dijadikan musuh bersama. Mereka nggak peduli kalau Bapak Joko Widodo itu teman lama, nggak peduli. Kalau bicara tentang, ku bilang sama kalian, jujur ya, orang-orang yang membenci Bapak Joko Widodo sekarang, itu kebanyakan teman lama. Anies Baswedan, Menteri Pendidikan, teman lama. Refli Harun, komisaris, teman lama.
Said Didu, ya mantan sekretaris BUMN, teman lama. Abraham Samad, gara-gara nggak dijadikan wakil presiden, teman lama. Ini semua teman-teman yang bisa dikatakan, orang-orang yang bisa dikatakan pernah berhubungan dengan baik dengan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Apalagi tokoh-tokoh si merah, teman lama semua. Teman lama semua itu, biar tahu kalian. Justru musuh utama Bapak Joko Widodo, ya itulah yang dijadikan sahabat. Siapa itu? Bapak Prabowo. Itu dia. Jadi makanya aku bilang sama kalian, jangan pernah kalian yakin dengan teman-teman kalian yang sekarang, karena satu ketika itu bisa jadi musuh kalian. Dan jangan pernah terlalu membenci dengan musuh-musuh kalian, karena satu ketika mereka bisa jadi teman kita. Apalagi di dalam politik, ya lihatlah, ya Gerindra, berapa orang yang komentar negatif dengan Bapak Joko Widodo, banyak. Aku masih ingat dengan Andre Rosiade. Aku jujur aja, aku paling kesal kalau orang ini udah tampil di TV. Betul. 2 kali pemilihan, 2 kali aku kesal ngelihat kawan ini. Karena dia ini paling keras kepala gitu loh. Pokoknya apapun yang dia utarakan, dia harus menang di dalam perdebatan itu. Begitu juga yang namanya Fahri Hamzah. Jujur, ya, secara keberpihakan, aku benci kali sama si Fahri Hamzah ini. Betul. Karena apa? Selalu menyerang Bapak Joko Widodo, ya, selalu memberikan komentar-komentar negatif terhadap Bapak Joko Widodo, ya kan? Tapi sekarang coba kalian perhatikan bagaimana mereka menghormati Bapak Joko Widodo. Ya, dan aku juga kesal sama mereka. Itu bukan kesal karena aku kesal karena keberpihakan, tapi aku sangat mengagumi ya cara mereka berkomunikasi, mengagumi cara mereka berpikir. Aku sangat mengagumi cara mereka menyampaikan sesuatu dalam berargumen. Perang argumen aku suka lihat mereka gitu loh, ya. Karena aku dan suatu ketika ya aku pernah berkata waktu itu Fahri Hamzah masih sangat kubenci gitu sama Fadlizon. Kan sering duet orang ini. Fahri Hamzah dari PKS, Fadlizon dari Gerindra. Kalau udah muncul yang dua ini di TV, jangan harap bisa menang berdebat kalian. Lawan imbangnya ini Adian Napitupulu lah. Adian Napitupulu lah baru lawan imbangnya di debat. Kan begitu. Nah sekarang karena keberpihakan, ya sekarang ya akhirnya aku nggak suka dengan Adian Napitupulu, aku suka sama Fahri Hamzah dan juga sama dengan Andre Rosiade, kan begitu. Tapi secara ide, gagasan, cara menyampaikan pendapat, aku suka sama semuanya. Adian Napitupulu juga aku suka. Gitu. Dia berusaha untuk menumbangkan lawan, ya. Tapi dia itu nggak kayak Deddy Sitorus lah. Nggak terlalu jelek kali permainannya gitu loh. Aku bukan sedang memuji, di dalam politik itu seperti itu, ya kan? Di dalam politik itu kita kadang-kadang harus subjektif, kadang-kadang harus objektif. Lihat kalian Rocky Gerung. Betapa bencinya ya kita pendukung Joko Widodo sama Rocky Gerung. Tapi Rocky Gerung mau nggak mau, ya dia komunikasi dan bikin podcast sama Luhut Binsar Panjaitan. Kan begitu. Dia juga kadang-kadang katanya diskusi dengan Bapak Prabowo. Kemarin juga katanya Gibran pernah datang ke rumahnya si Rocky Gerung. Kan begitu. Nah karena koneksinya ini dengan orang-orang besar, inilah yang bikin aku curiga. Kenapa nggak pernah ini bisa ditangkap polisi nih? Karena berapa kali juga, ya kalau nggak salah waktu di Riau, ya dia itu satu panggung sama Listio Sigit. Kok ngomong apa? Iya kan? Itu dia, tapi kadang-kadang kita kesal gitu ya dengan apa yang mereka sampaikan, karena memang ya menurut kita itu nggak pantas lah, menurut kita itu nggak wajar lah memberikan serangan-serangan seperti itu kepada presiden, kan begitu kan? Ya, jadi kalau menurutku si Anies ini belajarlah sama mereka itu, belajar sama Fadlizon, Anies Baswedan belajar sama Fahri Hamzah, belajar sama Rocky Gerung, belajar sama Adian Napitupulu.
Belajar dulu kau berpolitik sama mereka gitu loh. Jangan cuman politik identitas yang kau pakai. Udah nggak laku lagi politik identitas. Politik identitas ku bilang sama kau ya, politik identitas hanya berlaku 2017. Nggak berlaku lagi itu untuk kedepannya karena orang Indonesia makin cerdas. Itu dia, orang Indonesia makin cerdas. Jadi hati-hati kalian ya. Tapi ku bilang sama kalian, jujur aja ku bilang ya, pendukung Anies ya sampai saat ini masih terjaga. Betul, ya. Apalagi orang-orang yang menginginkan Indonesia ini tidak diperintah oleh orang-orang yang benar. Orang-orang yang baik. Ya, karena kita udah tahu ya, di balik pencalonan Anies baik itu gubernur dan juga pencapresan ya, ada orang-orang ya, kelompok-kelompok, apalagi dari organisasi-organisasi terlarang ya, itu masih menjadi simpatisannya Anies Baswedan. Ops, opung para belak. Bisa dipertanggungjawabkan nggak itu? Dugaanku. Dugaan. Dugaan ya kan? Itu bukan by data, tapi ini dugaanku. Kan gitu. Karena apa? Ya, karena biasanya ya orang-orang ini nggak akan berhenti, tapi hanya istirahat. Ya, seperti FPI, HTI, ya dan juga gerakan-gerakan radikal lainnya, ya itu masih tersimpan, ya dan sampai kapan? Sampai mereka menunggu sampai waktunya tepat. Oke, jadi aku sarankan sama kalian, jujur aja aku bilangnya, tekan terus jangan sampai Anies naik pamor. Ya, dugaan. Itu dia. Oke, itu aja dari opung para belak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.